Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan sahabat Anomali Perspektif. Dalam video kali ini akan membahas secara singkat para hibernator dan fenomena Lazarus atau Lazarus Syndrome dalam Al-Quran. Para hibernator yang dimaksud yaitu sekelompok pemuda yang bersembunyi di dalam sebuah gua atau dikenal dengan sebutan Ashabul Kahfi yang berarti para penghuni gua. Sepertinya mereka mengalami hibernasi selama 309 tahun, yang mana tercatat dalam Al-Quran pada surah Al-Kahfi ayat 9 dan ayat 11, yang terjemahnya, apakah engkau mengira bahwa sesungguhnya para penghuni gua dan yang mempunyai rakim benar-benar merupakan keajaiban di antara tanda-tanda kebesaran kami. Maka, kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama bertahun-tahun, ayat 13, yang terjemahannya, kami menceritakan kepadamu, Nabi Muhammad, kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami menambahkan petunjuk kepada mereka. Ayat 16, yang terjemahannya, karena kamu juga telah meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka berlindunglah ke dalam gua itu. Ayat 17, yang terjemahannya, engkau akan melihat matahari yang ketika terbit condong ke sebelah kanan dari gua mereka dan yang ketika terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri. Sedang mereka berada di tempat yang luas di dalamnya gua itu. Ayat 18, yang terjemahnya, engkau mengira mereka terjaga, padahal mereka tidur. Kami membolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka membentangkan kedua kaki depannya di muka pintu gua. Ayat 25, yang terjemahannya, mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Interpretasi dari ayat-ayat tersebut diantaranya sekelompok pemuda beriman yang telah diberikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara petunjuk yang diberikan kemungkinan salah satunya ilmu pengetahuan terkait hibernasi atau cara seperti tidur dalam waktu yang lama. Sekelompok pemuda tersebut diperintahkan untuk berlindung dalam sebuah gua karena untuk menghindari kejaran pasukan Raja Decius yang menentang risalah Tauhid Nabi Isa pada masa tersebut. Sekelompok pemuda yang bersembunyi dalam gua tidak mau meninggalkan agama Tauhid yang diajarkan Nabi Isa. Kejadian ini terjadi sekitar abad ketiga Masehi dan berlokasi di wilayah yang tidak terlalu jauh dari Palestina. Lokasi gua menurut tim riset dari Malaysia berada di wilayah Abu Alanda, Jordania karena lokasi gua di Abu Alanda mirip dengan ciri-ciri gua yang tertulis dalam Al-Quran. Selanjutnya letak gua berdasarkan posisi matahari yang mana ketika terbit matahari dapat dilihat dari dalam gua condong ke sebelah kanan dan ketika terbenam matahari terlihat dari dalam gua akan menjauh dari lokasi gua dan condong ke sebelah kiri, maka gua tersebut kemungkinan besar menghadap ke arah selatan atau barat daya. Berdasarkan ayat 9 yang telah diuraikan sebelumnya yang bersifat kalimat tanya. Peristiwa yang dialami Ashabul Kahfi bukanlah keajaiban. Keajaiban dalam peristiwa tersebut hanya sebuah perkiraan manusia. Peristiwa Ashabul Kahfi merupakan peristiwa saintis dalam bentuk hibernasi. Hibernasi dapat diartikan aktivitas pasif tubuh makhluk hidup yang mirip tidur dalam jangka waktu yang relatif lama. Kemudian pada ayat 11 yang mana telinga para pemuda tersebut dibatasi atau malfungsi dalam merespon suara selama kondisi hibernasi. Perbedaan hibernasi dan tidur yaitu dalam kondisi hibernasi makhluk hidup tidak akan merespon suara di sekitarnya. Namun dalam kondisi tidur makhluk hidup masih dapat merespons suara di sekitarnya. Pada kondisi seperti tertidur dalam gua selama 309 tahun tubuh mereka bergerak ke kanan dan ke kiri. Hal ini merupakan respon adaptasi untuk menaikkan suhu tubuh terhadap penurunan suhu lingkungan selama hibernasi berlangsung. Jika mereka tidak bergerak ketika terjadi penurunan suhu lingkungan maka mereka berpotensi mengalami kematian. Peristiwa hibernasi pada masa tersebut juga dialami oleh seekor anjing yang merupakan penjaga kelompok pemuda Ashabul Kahfi. Perubahan kondisi tubuh makhluk hidup ketika hibernasi secara umum diantaranya menurunkan suhu tubuh, menurunkan detak jantung, menurunkan intensitas bernapas. Hal tersebut bertujuan untuk menghemat energi dan melemahkan aktivitas metabolisme dalam tubuh hibernator. Selama hibernasi berlangsung metabolisme aktif hanya membakar cadangan energi berupa lemak tubuh secara perlahan-lahan. Serta hibernasi dapat dilakukan dalam sebuah kelompok yaitu untuk menjaga kondisi suhu sekitar lokasi hibernasi tetap hangat. Jika perubahan suhu lingkungan meningkat drastis maka hibernator akan terbangun. Sepertinya kelompok Ashabul Kahfi sudah memahami cara hibernasi pada sekitar abad ketiga Masehi. Dalam dunia hewan hibernasi umum dilakukan oleh beruang, ular, kelelawar, katak, tupai dan lemur. Pada serangga perilaku mirip hibernasi disebut diapause serta pada jenis ikan yang berperilaku mirip hibernasi disebut dormansi.
Pertanyaannya, apakah manusia zaman sekarang dapat melakukan hibernasi seperti peristiwa di masa silam yang dilakukan kelompok Ashabul Kahfi? Berdasarkan beberapa referensi, Spaceworks Enterprises dan NASA melaporkan telah berhasil menginduksi kondisi hibernasi ringan pada manusia atau hipometabolik selama 14 hari melalui metode hipotermia terapeutik. Selain itu, saintis Zhang dan kelompoknya menemukan molekul pipe adenosin monofosfat yang berpotensi untuk merealisasikan hibernasi pada manusia. Gen yang berperan terhadap proses hibernasi seperti gen UCP yang berfungsi untuk proses hibernasi pada tupai, ternyata dimiliki oleh manusia, serta terdapat 8 gen pengaktifasi hibernasi lainnya yang juga diketahui terdapat pada manusia, sehingga hibernasi memungkinkan dilakukan manusia zaman sekarang. Pembahasan singkat selanjutnya yaitu fenomena Lazarus atau Lazarus Syndrome sekitar tahun 450 sebelum Masehi yang dialami oleh seorang nabi untuk Bani Israel yang bernama Nabi Uzair. Nabi Uzair merupakan seorang penghafal kitab Taurat, penulis hebat pada masanya, ahli dalam berorganisasi dan kolektor kitab-kitab dari berbagai wilayah. Peristiwa Lazarus Syndrome Nabi Uzair tercatat dalam Al-Quran pada Surah Al-Baqarah ayat 259, yang terjemahannya, apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Dia berkata bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur. Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapakah lamanya kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah, dan lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Interpretasi dari ayat tersebut, Nabi Uzair dimatikan selama 100 tahun, sepertinya jiwanya tidak dikeluarkan dari jasadnya, kemudian dibangkitkan setelah 100 tahun tertidur, namun selama 100 tahun makanan yang dibawa Nabi Uzair tidak mengalami perubahan atau pembusukan dan minumannya tidak mengalami penguapan. Hal ini belum dapat dijelaskan secara ilmiah. Kemungkinan besar tubuh Nabi Uzair tidak mengalami perubahan apapun selama 100 tahun tersebut. Hanya keledainya yang mengalami dekomposisi biologis yang hanya tinggal tulang belulang ketika Nabi Uzair terbangun. Dalam ayat yang diuraikan sebelumnya, Nabi Uzair hanya dimatikan saja tanpa terjadi dekomposisi biologis pada tubuhnya. Sehingga apa yang dialami Nabi Uzair kemungkinan besar mati suri. Setelah mati suri selama 100 tahun kemudian Nabi Uzair mengalami sebuah fenomena yang dalam dunia medis disebut Lazarus Syndrome, yaitu kondisi kembalinya fungsi jantung dan pernapasan yang sempat terhenti yang awalnya mirip kondisi koma. Berdasarkan beberapa referensi, mati suri dapat disebabkan karena masih adanya udara yang terperangkap dalam paru-paru. Membuat seolah-olah sirkulasi dan aliran darah terhenti, ketika udara dalam paru-paru memasuki jantung maka akan memicu jantung kembali bekerja. Selanjutnya hipotermia atau kondisi tubuh yang mengalami penurunan suhu akibat paparan suhu dingin yang dapat menyebabkan gangguan saraf dan organ vitalnya yang seperti berhenti bekerja. Namun jika suhu tubuhnya kembali normal maka organ vitalnya dapat kembali bekerja normal. Kejadian mati suri dalam dunia medis memang bisa terjadi. Kemungkinan ketika mati suri yang dialami Nabi Uzair mirip dengan hibernasi yang dialami kelompok Ashabul Kahfi, yang mana aktivitas metabolisme dalam tubuh tetap berjalan meskipun dalam tempo yang lambat. Wallahu alam bishawab, kebenaran dalam video ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan dalam video ini kesalahan admin.